Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang merek. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Alia Mudrika. Yang kedua, ada Novika Azhari. Yang ketiga, ada Putri Kinasih. Yang keempat, ada Rifka Anjani. Yang terakhir, yang kelima, ada Fania Yudit. Untuk materi pertama, akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai dasar hukum tentang merek. Dasar hukum tentang merek ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Untuk pengertian merek, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 1, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Suara hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa. Jadi merek ini memang merupakan ciri khas dari suatu produk. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novika Azhari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2 merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Pasal 1 Angka 3 merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Pasal 1 Angka 4 merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri, umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Pasal 1 Angka 5 hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Next. Oke, selanjutnya yaitu benefit atau keuntungan mendaftarkan merek. Yang pertama, memiliki proteksi terhadap merek yang digunakan. Yang kedua, memberikan kesan unik atau pembeda atau ciri khas suatu produk. Merek dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu produk, barang, ataupun jasa. Sehingga konsumen bisa membedakan atau mencirikan dengan mudah antara produksi yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip. Kemudian, yang ketiga, terhindar dari gugatan pihak lain. Yang keempat, meningkatkan valuasi sebuah usaha atau produk. Kemudian selanjutnya, merek juga dapat menjadi alat untuk menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk yang mungkin nantinya akan bermanfaat bagi mereka. Jika konsumen merasa puas dengan produk tersebut, maka akan membeli lagi nih produk tersebut, atau dalam kata lain secara luas, maka merek itu bisa membantu pengusaha atau penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Kemudian
Dengan mendaftarkan merek, maka akan diberikan perlindungan dalam cakupan nasional juga internasional untuk melakukan kegiatan bisnis. Selanjutnya, ya, selain ada eh, benefit atau keuntungan, ada juga nih kerugian apabila kita tuh nggak buru-buru mendaftarkan merek daging kita. Yang pertama, terjadinya pencurian merek oleh kompetitor. Kemudian yang kedua, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika kita tidak segera mendaftarkan merek kita, maka besar kemungkinan resiko tersebut tuh ada gitu. Merek yang tidak terdaftar dapat digunakan tidak semestinya. Jika ada orang yang menyalahgunakan merek, maka kita, apabila kita mengalami kerugian, kita tuh tidak bisa membawa kasus tersebut ke meja hijau atau ke pengadilan. Hal ini karena kita tuh masih belum ada hak atas merek tersebut atau nggak punya hak atas laporan. Kemudian kerugian lainnya yaitu merek tidak bisa mendapatkan hak atas merek tersebut, jadi tidak dapat dilindungi oleh negara. Kerugian lainnya yaitu sulit laku di pasaran. Saat ini banyak banget orang yang sedang membuka usaha, baik itu secara online maupun secara offline. Sehingga pastinya tuh tiap penjual atau pengusaha tuh membutuhkan nama brand tersebut sebagai ciri khas dari usaha mereka. Apabila kita tidak segera mendaftarkan merek, maka besar kemungkinan merek kita tuh bakal dicuri sama kompetitor. Jadi kita harus pintar-pintar nih sebagai pelaku usaha dalam mendaftarkan merek. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Kepada Fania dipersilahkan. Baik, terima kasih Nafika untuk kesempatannya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tarif permohonan pendaftaran merek. Di sini, jika pemohonnya itu UMKM dan dilakukan secara online, maka tarifnya itu 500.000. Dan jika dilakukan secara offline, maka tarifnya itu 600.000. Dan untuk pemohon umum, jika dilakukan secara online, maka tarifnya 1.800.000. Dan jika dilakukan secara offline, maka tarifnya 2 juta rupiah. Boleh tolong next slide. Yang berikutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari sengketa merek. Yang kita ambil itu sengketa merek Goto. Kronologinya pada tanggal 17 Mei 2021, PT Tokopedia dan Karya Anak Bangsa atau Gojek melakukan merger dan membentuk Goto Group. Pada tanggal 13 Oktober 2021, PT Terbit Financial Technology melaporkan perkara ke Polda Metro Jaya atas dugaan-dugaan pelanggaran pidana di pasal 100 ayat 2 dan atau pasal 102 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Boleh tolong next slide. Selanjutnya, di tanggal 2 November 2021, PT Terbit Financial Technology melayangkan gugatan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. TFT menyatakan diri sebagai satu-satunya yang memiliki serta memegang hak yang sah atas merek Goto. Mereka mengklaim bahwa merek Goto telah lebih dahulu terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Pendaftaran tersebut diklaim terjadi pada 2020, sebelum merger kedua perusahaan besar diumumkan. Gugatan berisi permintaan ganti rugi kepada 4 orang CEO Gojek dan Tokopedia sebesar 2,8 triliun yang terdiri dari 1,8 triliun kerugian material dan imaterial 250 miliar. Boleh tolong next slide. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, terima kasih Fania atas kesempatannya. Selanjutnya, saya Rifka Anjani akan melanjutkan kronologi sengketa merek Goto. Pada tanggal 9 November 2021, sidang pertama antara PT TFT dan Gojek serta Tokopedia digelar. Selama kurang lebih 219 hari diproses secara hukum, Pengadilan Niaga menyatakan menolak gugatan PT Terbit Finansial Teknologi dan menyatakan mengabulkan eksepsi atau bantahan mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia. Sekaligus, pengadilan juga memutuskan untuk menghukum penggugat, yaitu PT Terbit Finansial Teknologi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.000. Boleh tolong di next slide? Selanjutnya, penyelesaian putusan sengketa antara PT Tokopedia dan Gojek dengan PT TFT. Putusannya adalah bahwa DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan sebagian merek barang jasa Goto pada Gojek dan Tokopedia yang terregistrasi dengan nomor IDM 0009369923 karena merek yang didaftarkannya itu berbeda dari PT Terbit Finansial Teknologi meskipun keduanya mendaftar di kelas barang atau jasa yang sama yaitu kelas 42. Alasan diterimanya sebagian merek Goto milik Gojek dan Tokopedia adalah karena jenis barang dan atau jasa yang tidak sejenis dari merek milik Goto milik PT Terbit Finansial Teknologi. Meskipun begitu, merek Goto tidak bisa dikuasai Gojek dan Tokopedia sendirian, sebab tidak semua jenis barang dan atau jasa yang diajukan Gojek dan Tokopedia untuk merek Goto dikabulkan. Ada beberapa permohonan perlindungan barang atau jasa merek yang ditolak pendaftarannya karena memiliki persamaan dengan milik PT Terbit Finansial Teknologi. Boleh di next slide? Oleh karena itu, dalam membahas diterima atau tidaknya suatu merek, DJKI menggunakan kaidah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada pasal 20 dan 21. Dalam hal ini khususnya pada pasal 21 ayat 1 huruf A. Dalam pasal 20 berbunyi, merek tidak dapat didaftarkan jika A. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat, yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan. Yang B, sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohon pendaftarannya. Maksudnya, merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Yang C, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Maksudnya, yang dimaksud dengan memuat unsur yang dapat menyesatkan adalah misalnya merek kecap nomor 1 tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang. Merek Netto 100 gram tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang. Yang D, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Yang dimaksud dengan memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, dan atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan atau resiko dari produk yang dimaksud. Contohnya, obat yang dapat menyembuhkan 1001 penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan. E, tidak memiliki daya pembeda. Maksudnya, merek dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila merek tersebut terlalu sederhana, seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit hingga tidak jelas. Yang F, merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Maksudnya, yang dimaksud dengan nama umum antara lain merek rumah makan untuk restoran,
merek warung kopi untuk kafe. Adapun lambang milik umum antara lain lambang tengkorak untuk barang berbahaya, lambang tanda racun untuk bahan kimia, lambang sendok dan garpu untuk jasa restoran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Kinasih. Kepadanya dipersilakan. Baik, Rika. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya Putri Kinasi akan melanjutkan pembahasan. Selanjutnya adalah mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 21, Angka 1. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan yang pertama adalah merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Kemudian merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Lalu merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau selanjutnya adalah indikasi geografis terdaftar. Selanjutnya, kemudian pasal 2 angka 2, yaitu permohonan ditolak jika merek tersebut A. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Lalu poin B merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Atau poin C merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Lalu pasal 21 angka 3, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikat tidak baik. Lalu selanjutnya pasal 21 angka 4, ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya, Alia. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.